Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada acara webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizal Hanif. Di sini saya sebagai host pada webinar Katam di siang hari ini. Jadi kita akan mulai karena kebetulan sudah tepat di pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi di sini saya akan coba sedikit sharing bagaimana AI sudah mengubah proses inventarisasi hutan di Mavale. Jadi Mavale ini adalah salah satu klien kita yang berasal dari Colombia di Amerika Latin. Nanti kita akan coba mencari tahu seperti apa sih proses transformasi yang sedang mereka lakukan. Oke, saya mulai ya. Jadi kurang lebih ini adalah agenda dari webinar pada siang kali ini. Yang pertama tentunya kita akan ada introduction karena tidak kenal maka tidak saya. Jadi saya akan coba share lebih lanjut apa sih Katam, apa yang kita lakukan dan seperti apa cara kerja dari kami. Kemudian kita akan mengetahui lebih lanjut terkait inventarisasi hutan, kondisinya seperti apa sekarang, dan yang kemudian kita akan melihat tadi terkait Mavale sendiri dan ada sesi Q&A di akhir dari webinar pada siang kali ini. Jadi kita mulai dulu dari perkenalan Katam itu apa. Jadi Katam itu adalah sebuah perusahaan startup forest technology yang berbasis di Swedia dan didirikan pada tahun 2016. Kemudian memang dari awal itu memang sudah develop untuk AI di bagian kehutanan. Jadi setidaknya kami sudah 10 tahun untuk develop AI ini. Jadi waktu yang cukup lama. Di sini kami memang sudah punya office di Brazil dan baru-baru ini kita mengekspansi ke area Asia Pasifik dan sudah berdiri di kantor Jakarta. Oke. Jadi saya mulai saja. Sebetulnya terkait inventarisasi hutannya. Inventarisasi hutan itu pada dasarnya tidak hanya terkait pengambilan atau pengumpulan data saja. Karena pada dasarnya tujuan dari inventarisasi hutan itu adalah untuk menyediakan data yang reliable atau data yang bisa dipercaya kepada stakeholders agar mereka bisa mengambil keputusan yang sesuai ataupun yang tepat. Di sini kata hadir, kita bisa menyediakan data berkualitas tinggi kepada mereka, pada perusahaan, pada stakeholders, dengan data yang berjumlah banyak, dengan volume yang banyak, agar mereka bisa mengetahui lebih terkait kondisi hutan mereka saat ini, dan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Di sini kami, seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini, ada drone dan juga GoPro. Ini adalah media yang kami gunakan untuk melakukan inventarisasi hutan. Oke. Tapi pada kenyataannya di Indonesia tepatnya atau mungkin di seluruh belahan dunia lainnya, kita masih tertinggal nih dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang sudah mulai menggunakan otomatisasi ataupun modernisasi ataupun kecerdasan buatan AI seperti itu. Di sini kita masih sangat mengandalkan metode manual dalam melakukan pengambilan data, di mana metode ataupun cara manual ini sangat rentan dengan human error dan dapat berujung pada pengambilan keputusan yang kurang tepat. Sebagai contohnya, secara kualitas, tim A dan tim B tentunya memiliki kualitas yang berbeda. Hasil yang diukur oleh kedua tim tersebut tentunya akan ada perbedaan dan ini akan berujung pada faktor human error. Secara kuantitas pun juga demikian. Jika kita melakukan pengambilan data ataupun inventarisasi hutan secara manual, secara kuantitas ataupun data sampling yang diambil pun tidak bisa banyak karena di sini masih full dengan manusia. Secara kecepatan pun juga bisa dibilang pelan dalam melakukan inventarisasi hutan karena pengambilan data secara manual itu sangat tidak efisien dan juga time consuming atau membutuhkan waktu yang sangat banyak. Secara biaya ataupun cost ini tidak kalah penting karena pengambilan data secara manual tentunya butuh tenaga
kerja yang banyak jika dilakukan secara manual, dan tentunya tenaga kerja ini datang dengan biaya yang tidak kalah banyaknya. Jadi seperti itulah kondisi di kehutanan kita, di mana metode manual ini masih cukup dominan. Akan tetapi sudah mulai ada beberapa perusahaan yang mulai melakukan transformasi. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini, terdapat beberapa alternatif ataupun metode lainnya untuk melakukan inventarisasi hutan. Yang lagi tren saat ini adalah LIDAR. Ya, seperti mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar dengan itu, dengan LIDAR. Kemudian ada juga terkait fotogrametri. Ya, di sini ada dua, yakni digital dan juga satelit. Setiap alternatif ini tentunya memiliki keunggulan dan juga kerugian atau pros and cons dari masing-masing metode. Seperti contohnya saya ambil contoh di sini LIDAR, memang secara hasil yang ataupun output yang dikeluarkan ini akan sangat bagus secara hasilnya, secara resolusi spasial yang dihasilkan memang tinggi. Akan tetapi di sini cons-nya ataupun kerugiannya adalah biaya investasi di awal yang harus dikeluarkan yang sangat tinggi, dan juga alatnya ini sensitif ataupun rentan dengan rusak, seperti itu. Kemudian ada juga tadi terkait digital fotogrametri. Di sini tadi digambarkan dengan drone. Ini apa yang Katam lakukan. Jadi yang Katam lakukan di sini adalah kita melakukan digital fotogrametri, yakni dengan melakukan pengambilan data menggunakan video yang diambil dari drone dan atau GoPro. Jadi di sini Kata menawarkan solusi AI untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang umum ditemui dalam melakukan inventarisasi hutan. Jadi ya seperti saya sudah paparkan sebelumnya terkait tenaga kerja. Jadi karena berbagai tenaga kerja itu tentu mereka memiliki kualitas yang berbeda, ada yang bagus dan ada yang buruk. Dengan solusi ini, ya tenaga kerja yang sudah ada, baik dia bagus ataupun buruk, mereka bisa mengukur lebih banyak pohon dalam waktu yang singkat karena mereka cukup mengendalikan drone atau berjalan di tengah-tengah row ataupun tanaman menggunakan GoPro. Alhasil, dengan menerbangkan drone atau menggunakan GoPro ini, secara tidak langsung akan meningkatkan data sampling yang diambil dan juga menurunkan tingkat error karena tidak ada faktor human error di sini. Nah, video nanti yang diambil dari drone dan ataupun GoPro itu akan diproses lebih lanjut menggunakan AI kami, dan nanti hasilnya akan bisa Bapak Ibu terima dalam bentuk laporannya nanti dalam bentuk Excel. Nah, laporan ini akan dibekali juga dengan video yang Bapak dan Ibu bisa telusuri ataupun audit lebih lanjut. Seperti misalnya, oh saya pengen tahu untuk laporan ini videonya yang mana ya, itu kita bisa bantu provide. Jadi di sini kami sama sekali transparan, jadi Bapak dan Ibu bisa mengetahui dari area mana, dari koordinat mana video tersebut diambil. Secara capital investment atau capital expenditure ataupun investasi di awal yang diperlukan ini pun juga tidak perlu modal yang besar, karena di sini kami menggunakan GoPro ataupun drone yang sifatnya komersil yang bisa ditemukan secara mudah. Di sini saya ingin coba share seperti apa sih Kapan. Oke, jadi di video ini Bapak dan Ibu bisa melihat berbagai macam kondisi di lapangan di mana teman-teman menggunakan drone ataupun GoPro. Nah, kalau yang ini bisa dilihat ini adalah augmented reality. Jadi kasarnya seperti apa sih yang AI kami lihat dalam video yang diambil dari drone ataupun GoPro. Mungkin nanti Bapak dan Ibu juga sempat memperhatikan tadi kondisi di lapangannya tidak semerta-merta semuanya flat, tidak ada yang tadi berbukit, ada yang sedikit susah diakses jalannya, dan itu bisa dilakukan oleh AI kami. Jadi selama objek tersebut bisa dilihat dan selama objek tersebut bisa diraih ataupun manusia bisa berjalan ke situ, maka AI kami bisa melakukan analisa terhadap video tersebut. Oke, saya lanjut kembali.
Kurang lebih ini adalah solusi yang kami bisa tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 di sini ya. Yang pertama ini ada survival inventory. Jadi di sini tentunya Bapak dan Ibu bisa melakukan inventarisasi untuk tegakan muda yang mungkin kita bisa bilang di bawah usia 12 bulan. Ini bisa ketahuan seperti tingkat mortalitasnya atau survival rate-nya tinggi dan juga mungkin tutupan dari gulma di lapangan. Kemudian untuk continuous forest inventory. Nah, ini ada kaitannya dengan tim asesmen atau tim QA atau tim QC di lapangan nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi, dengan melakukan pengambilan inventarisasi di lapangan, ini bisa dilakukan di plot yang sama dengan rentang waktu yang berbeda. Misalnya di 6 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bisa dilakukan di plot yang sama. Jadi, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan komparasi data seiring dengan waktunya tadi. Kemudian ada juga thinning inventory, dan yang terakhir ini ada pre-harvest inventory. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan data yang paling terkini sebelum Bapak dan Ibu melakukan pemanenan di suatu area ataupun plot. Berikut adalah lokasi di mana Katam sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai macam perusahaan di area Amerika Latin. Di sini bisa kita lihat ada di Mavale yang akan menjadi narasumber pada webinar pada kali ini. Ada juga di Uruguay, Chile, dan Brazil. Di sini kalau Brazil emang ada beberapa ya klien seperti Rani, Susano, Snowbirds, dan juga FS. Di sini Susano ini adalah salah satu pemain terbesar di industri pulp paper, di mana mereka saat ini mengelola sekitar 1,4 juta hektar pohon. Itu yang menjadikan mereka sebagai pemain yang besar. Nah, apa sih yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan jika menggunakan teknologi dari Katam? Tentunya tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan intensitas data sampling yang lebih besar hingga 10 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan pengambilan data secara manual. Di mana data yang banyak ini akan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan diperkirakan bisa meningkatkan volume panen nanti sekitar 2%. Kemudian dan Bapak dan Ibu tentunya akan melihat adanya pengurangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dan juga tim di lapangannya yang akan berkurang secara drastis. Nah, di sini jadi kami sudah mempersiapkan pre-recorded interview, di mana sebelumnya sudah terlaksana nih interview antara Pak Neto yang sebelah kiri, ini dia adalah Direktur Kehutanan dari Mavale, dan juga sebelah kanan ini ada rekan kami, Luisa. Jadi pada dasarnya interview ini memang dilakukan dalam bahasa Portugal, namun di sini kita akan melihatnya dalam bentuk video, dan ini sudah di-dub menggunakan AI. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengetahui lebih lanjut nih sebetulnya AI itu tuh seperti apa, sejauh mana dia berkembangnya hingga saat ini, dan seperti apa sih Mavale itu sudah berkembang dalam menggunakan teknologi dari Katam sendiri. Oke, jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa belajar lebih lanjut terkait apa sih yang dilakukan oleh Mavale. Many companies often say they are innovative and they have dedicated innovation departments, but then when it finally reaches the operational or technical departments, we see several limitations, and many companies tend to wait until they find a perfect solution before acting. An off-the-shelf solution, one that's 100% ready and meets every need, and we see that in practice it ends up being a process of building. So even with our ongoing partnership, we see that little by little we are building it together, constantly improving the algorithm day after day for better results. And tell me something more. How did the teams react, not just those working in the field, but how was the general internal reception of this new technology throughout every department of the entire company? Very interesting, because I would say not just the field teams, as we are also a conglomerate of different companies under a holding company that manages many different agricultural aspects at the same time. So basically we are dealing with financial aspects as well. And it was a context where we really had to bring to light the absolute importance of technological advancement for the entire business, the matter of opportunity with these technologies. So the reaction was positive right from the start.
there was no resistance to change as we selected for the field professionals with a high willingness to adapt to these tools. This is very important because they truly have to believe it will work out. So it is very important to select these specific people. And methodology, explaining the methodology systematically. And that's where we had great support from CATAM's field team to relay all the information precisely. This made it easier to adopt the process and allowed for a fast learning curve, let's say fast, and built strong confidence in the use of technology and provided real support for all our fieldwork. This is very important, this high level of methodological rigor too. When we are talking about a full implementation like this one, you do not have that same level of control, validation, and that sort of thing. There is no way for you to even compare results accurately, right, Neto? So that is a very cool point that you brought up. I also have a question regarding the specific results achieved. It was really cool that I was with you during the recent event where we discussed these topics in much more detail together. Rubber Congress in Bogota, you presented some results publicly to everyone of the impact that Kata had on your operations. From what I'm seeing here, it was a 33% reduction in labor costs that also reduced by 33%, and a reduction in sampling error of 50%. What exactly was the impact of that internally for you and your team to receive those positive results, but also to see the new opportunities that were being generated by this tool? Well, the biggest savings came from the reduction of the personnel component. Yes, even when looking specifically at the numbers, we had a rate of basically 5 trees measured per minute, right? If I recall the data correctly. With technology, we now do 7 with greater efficiency. So right there, you gain in productivity, both in data collection and validation, as well as in the total time needed to complete the entire inventory process. The digitization part also made it possible to shorten the collection cycles. Important because our farms are at considerable distances. The 10 to 40 hectares aren't continuous. There are several farms. It is not just one large continuous forest block. And that allowed for the validation and consolidation of information, reducing operational costs without affecting data quality, which is where we had the chance to explore a bit more, especially with detailed population analysis, and allowing us to understand a bit more deeply how the field dynamics of the growth of these plants in the various different areas that I just mentioned are currently playing out today. That I just mentioned, the error reduction occurred mainly in specific aspects of precise sample location and the manual data entry process we used before, which allowed for more consistent and reliable information. This also strengthened agricultural planning. We already had planning before, but this tool more so brought us much closer to total accuracy in our forecasts and field estimations as well, especially in the years of opening new areas. So this supports us a lot in the decision of how to define the lots and how to define the specific areas for each rubber tapper according to their individual productive potential, ensuring that we maximize the output from every single tree in the plantation area we manage, and also reduce the uncertainty in interpreting the results. Often we interpret rubber trees in kilos per hectare. In fact, we have to translate this a bit into kilos per tree, but then you really have to know the forest population you have. And then it improved the ability to predict interventions and make operational decisions. Basically, that was the set of factors that led us to this significant reduction in our operational costs today, not only in labor, but also efficiency in data and the flow of information to any area. Sure, and I imagine that for you to have received, especially the error issue, this 50% is a high value, right? So you were probably already noticing something was wrong, and now having this certainty that no, we managed to reduce it significantly, the mistake for you must have been a major discovery. Yes. In fact, with the available data, we started selecting areas better by density and growth. We even created a classification for unsatisfactory areas. Unsatisfactory areas, which are areas where there could be a significant agronomic adjustment, areas characterized by good development, and areas of truly excellent and high development. So for these inadequate or unacceptable areas, today we no longer choose to work them. Planted in the past, these areas no longer show the expected growth or health required for sustainable production, good growth and also good yield. We don't work those areas, so we focus specifically on areas suitable for significant agronomic adjustment to improve their future overall performance and strengthening them in a way so that they move into the good to excellent category in the near future.
I thought that specific table you made was really cool because when we look at it and analyze those data points, the value becomes incredibly clear to us. Your decision-making power really increases as you can see exactly what those density data represent and make a firm decision based on that table you prepared for us. I found it super interesting, and of course I recognize that this is very segmented for the specific rubber tree context that we are discussing today, that other crops will have other conclusions and other analyses to be made. But I definitely found this tool very interesting and useful as a support system for the broader challenges we face in modern forest management today. Do you have a future vision for Amavale regarding the integration of more digital solutions into daily operations? What exactly you see for the coming years and how you view the industry evolving as well? Perhaps the rubber tree sector today is still quite conservative, isn't it? What do you think are the next steps this entire sector will have to take very soon? I think not only the forestry sector, but other sectors as well, speaking as an agronomist and agricultural engineer, and especially for all those agricultural activities that depend heavily on manual labor and human workers out in the field. 60, 70% or even more of the total costs, depending on the specific rubber tree area, is directly linked to labor costs. So the advice or the reasoning we use here is that there's an understanding that digitalization is an opportunity for evolution and not as a potential threat or just another unnecessary business expense for us. Start with simple, well-defined processes, right? Adapted to the operational reality, which allow technology to become an ally to the human team. That is, improving this understanding of the real capacity of your field team, in Cristofano's case. So when this digitalization or this new technology truly facilitates the daily field work, it will show concrete results and the change stops being an obligation and becomes a conviction within the team. And from there, the processes start to flow naturally, even suggesting more and more improvements across many other operational processes within the company. So it is kind of a contagious process of improvement. It starts spreading to other areas that weren't seeing opportunities with technologies. So I see it's a bit of an inevitable path, but it is definitely complementary. So it is not mutually exclusive in any way. And it is not that we were doing so poorly in the past, but perhaps for this new global context we face, this new global context we have to adapt, and technology has arrived. And in this case, we're talking about Kattan technology. It's a technology that came to support rubber tree forest inventories. And I believe there are also, if I'm not mistaken, many other possibilities for application across the entire forestry sector. Baik, jadi kurang lebih itu adalah pemaparan tadi terkait Avalik bagaimana mereka menggunakan teknologi dari Kattan, dari yang mereka sebelumnya itu full manual, terus mereka menggunakan teknologi kita untuk melakukan inventarisasi data. Mereka yang sebelumnya hanya melakukan inventarisasi hutan itu 5 pohon per menit, kemudian itu meningkat menjadi 7 pohon per menit dan dengan kualitas data yang lebih baik juga. Dari 5 dan 7 ada penambahan sekitar 40%. Seperti itu. Dan mereka juga bisa dengan teknologi kita bisa memberikan seperti apa kondisi lapangan di sana, dan mereka bisa mengetahui dan bahkan bisa mapping tadi ya, di kasusnya Mavale ini orang-orang mana saja yang sesuai untuk bekerja di plot tertentu. Jadi mereka mapping orang berdasarkan produktivitasnya masing-masing, dan mereka pun bisa menentukan area mana yang dirasa kurang produktif dan area mana yang sekiranya produktif. Jadi di sini kita bisa mengetahui seperti apa AI bisa membantu proses di lapangan, dan memang sudah saatnya kita untuk beradaptasi dengan teknologi. Untuk yang terakhir ini kita akan buka sesi Q&A. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian mengakses webinar ini menggunakan laptop ataupun PC, di sebelah kanan bawah itu ada tombol dengan titiknya banyak, kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih tanya jawab ataupun Q&A dalam bahasa Inggris, dan bisa langsung ditanyakan saja pertanyaannya di situ. Dan harapannya dari kami, Bapak dan Ibu sekalian, tidak memilih kotak anonimus, karena di sini nanti kita tidak akan mengetahui siapa yang menanyakan pertanyaannya di sini. Jika mengaksesnya menggunakan telepon, itu bisa menekan tombol titik 3,
di kanan bawah juga, dan sama itu memilih opsi tanya jawab atau memilih opsi Q&A. Jadi ini kita buka sesi Q&A-nya sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait Katam, ini kita bisa berdiskusi, menanyakan pertanyaannya langsung di sini. Nanti jika ada pertanyaan akan saya coba langsung jawab. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saja. Terima kasih. Jadi webinar ini akan berhenti tepat di pukul 14.30 WIB atau sekitar 5 hingga 6 menit lagi. Terima kasih. Jadi saya juga akan cek kembali apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti seandainya Bapak dan Ibu ternyata punya pertanyaan namun sesi webinarnya sudah selesai, nanti tidak perlu khawatir karena dari webinar ini nanti akan kami kirimkan videonya. Jadi bisa diakses nanti di email Bapak dan Ibu masing-masing. Dan nanti seandainya memang memerlukan diskusi berlanjut terkait potensi kolaborasi antara Katam dan juga perusahaan Bapak dan Ibu, ini bisa langsung saja reach out ke email kita ataupun ke LinkedIn kita, Katam Technologies, nanti bisa ditanyakan di situ. Jadi ada pertanyaan dari Pak Zaki. Oke, jadi kalau di Indonesia apakah Katam sudah beroperasi dan di mana? Oke, jadi untuk ini kita sedang menjajaki peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai perusahaan. Tapi kita bisa bilang kita memang berkantor di Jakarta, namun klien ini sudah ada di Pulau Sumatera. Jadi kita sudah melakukan trial di klien ini beberapa kali dan hopefully memang sudah bisa berjalan secara operasional di tahun ini, seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Zaki. Kemudian untuk Bapak Naik, untuk parameter apa saja yang bisa diukur oleh AI ini? Jadi terkait parameter ini pada dasarnya kita bisa mengukur tadi dari tinggi, kita bisa tinggi, diameter, dan kalau kasus konteksnya ini hutan tanaman, ini kita bisa ukur jarak tanamnya, jarak antar pohon, dan jarak antar row atau jarak antar lajurnya, itu kita bisa ukur. Kemudian dari tutupan gulmanya itu bisa. Kemudian tadi survival rate-nya, tingkat mortalitasnya itu bisa kita ukur juga. Kemudian jumlah pohon yang hidup di satu baris ataupun satu jalur itu bisa kita ukur. Dari matriks-matriks yang kita ukur ini Pak, jadi nanti akan kita bisa ketahuan kira-kira estimasi densitas per hektarnya itu berapa, dan dari situ nanti bisa diukur juga kira-kira potensi volumenya berapa nih dari sampel yang telah dilakukan. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah bisa dilakukan pada hutan alam? Oke, jadi untuk saat ini memang kita masih memfokuskan kolaborasinya di hutan tanaman saja. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan melakukannya di hutan alam. Ini Pak, jadi mungkin kalau di hutan alam, mungkin kita bisa bantu nanti mungkin seperti deteksi spesies seperti itu, tapi untuk saat ini kita memang masih mengembangkan ke arah seperti itu karena karena membutuhkan waktu dan effort yang cukup banyak agar kita bisa sampai ke tahap seperti itu. Terima kasih Bapak Naik untuk pertanyaannya. Terkait ini dari Bapak atau Ibu Angela Filema, terkait akurasi data collection dari Katam dan kondisi tertentu. Oke, jadi kalau untuk akurasi data collection dari Katam sendiri, ini kita bisa bilang cukup bervariasi karena kita mesti melihat dulu kondisi di lapangannya seperti apa, dan juga kita perlu melihat kembali kondisi tegakannya seperti apa. Apakah tegakannya itu kecil atau sudah besar seperti itu. Tapi yang bisa kami pastikan di sini adalah untuk akurasinya ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran secara manual, karena tidak seperti yang kita ketahui, mau menggunakan metode yang manapun ini pasti akan ada faktor error, X faktor ya, di mana ini memang ini tidak bisa diabaikan. Tapi setidaknya untuk X faktor ini kalau menggunakan AI kami bisa dikontrol, sedangkan kalau menggunakan metode manual ini tentunya akan sangat banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi pada akurasi nantinya. Nanti untuk kondisi tertentunya ini memang kita perlu ada
diskusi lebih lanjut ini karena kita juga perlu mengetahui lebih lanjut kondisi di lapangan dari Bapak atau Ibu Angela Vilema seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Pak Jaki ya, untuk jenis non-fast growing spesifik hutan tanaman, apakah juga bisa memprediksi produktivitas? Ini bisa, Pak. Jadi, untuk non-fast, jadi ini untuk produktivitas ini sebetulnya bisa karena dari variabel-variabel yang diukur ini sebenarnya nanti akan bisa ketahuan untuk produktivitasnya seperti apa. Dan bahkan kalau misalnya Bapak mencoba untuk melakukan pengukuran secara berkelanjutan, misal di 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan seterusnya, itu akan Bapak bisa mengetahui tren pertumbuhan di suatu plot itu seperti apa. Jadi ini bisa saya bilang ini bisa, tapi tentunya kita akan perlu melakukan diskusi lebih lanjut untuk ke depannya seperti apa. Baik, saya rasa pertanyaan dari Pak Zaki itu bisa menutup sesi webinar pada siang kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak dan Ibu sekalian. Jika seandainya memang masih membutuhkan ataupun baru kepikiran ada pertanyaan lagi, bisa langsung disampaikan saja atau ditanyakan saja ke kalau Bapak dan Ibu mengecek website kami, nanti akan ada contact us form dan itu bisa langsung diisi saja, ataupun Bapak bisa reach out kita di sini ada LinkedIn, itu bisa langsung ditanyakan saja. Nanti kita akan coba bantu menjadwalkan sesi diskusi lebih lanjut terkait kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk waktu yang telah disempatkan untuk menghadiri webinar pada kali ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.